Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umiyati Harahap, NIM 1920 5066. Di sini saya akan membahas tentang pengertian PBL. PBL merupakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menerapkan pemikiran kritis atau memecahkan masalah-masalah yang ada atau pengetahuan konten untuk masalah dunia nyata dari isu-isu yang pertama, sampaikan pada siswa tentang tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai. Kemudian sajikan sebuah masalah yang harus dipecahkan siswa. Masalah digunakan untuk meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan atau analisis. Juga inisiatif. Pastikan setiap anggota paham berbagai istilah serta konsep yang ada dalam masalah. Sebagai guru, Anda juga berperan sebagai pemberi motivasi agar setiap siswa terlibat langsung dalam pemecahan masalah. Langkah-langkah PBL. Siswa sedang mempraktikkan metode problem based learning. Setiap anggota dalam kelompok akan menyampaikan informasi yang sudah dimiliki perihal masalah yang ada. Kemudian akan terjadi diskusi yang membahas informasi faktual dan juga informasi yang dimiliki setiap siswa, mendorong siswa dalam pengumpulan informasi yang relevan, melaksanakan eksperimen hingga mendapat insight untuk pemecahan masalah. Metode pembelajaran problem based learning, metode pembelajaran yang membantu siswa ketika proses perencanaan dan penyajian karya. Beberapa di antaranya video, model, laporan, dan berbagai tugas di antaranya. Anggota dalam kelompok arahkan siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi dalam setiap proses yang dijalankan dalam penyelidikan. Kelompokkan bagian yang sudah dianalisis yang diketerkaitan satu dengan lain, manakala yang paling menunjang bertentangan dengan yang lain-lain. PBL merupakan teknik yang bagus untuk lebih memahami pelajaran. PBL dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi peserta didik, meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik, membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan mereka. Manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka enggan untuk mencoba. Keberhasilan PBL memerlukan waktu untuk persiapan, motivasi peserta didik dengan melibatkan di dalamnya pembelajaran yang membiarkan sesuai minatnya menjawab pertanyaan dan untuk membuat keputusan dalam proses pembelajaran. Pengertian inquiry dalam pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, guru lebih aktif sebagai pemberi pengetahuan bagi siswa. Guru dianggap sebagai sumber informasi, sedangkan siswa hanya sebagai subjek yang harus menerima materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Akibatnya siswa memiliki banyak pengetahuan tetapi tidak pernah dilatih untuk menemukan pengetahuan dan konsep, hingga siswa cenderung lebih cepat bosan dalam mengikuti pelajaran serta cepat lupa dengan materi pelajaran yang diajarkan. Masalah demikian dapat diatasi dengan cara menerapkan model pembelajaran dengan mendekatkan IBL dalam kegiatan pembelajaran. Karena dengan pendekatan ini siswa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan. Kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan metode ceramah. Adapun kelebihan model pembelajaran dengan pendekatan IBL ini menurut pemahaman dapat membantu
dan mengembangkan pada diri siswa sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. B. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses pembelajaran yang baru. C. Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatifnya. Kelebihan inquiry kelebihannya sendiri bersifat optik, jujur dan terbuka. D. Mendorong siswa untuk berpikir intuitif, merumuskan hipotesinnya sendiri. E. Memberi keputusan yang bersifat intrinsik. F. Situasi proses pembelajaran menjadi merangsang. G. Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. I. Siswa dapat menghindari dari cara-cara belajar. Sampai sini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.